Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk lawatan kasih setiamu. Terima kasih lawatanmu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sungguh setia dalam hidup kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menjagai kami. Terima kasih. Bapa, kami memerlukan firman-Mu. Berkatilah, Bapa, nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami saat kami merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Amos pasal 4. Ayatnya yang keempat dan kelima. Amos pasal 4 ayat 4 dan 5. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian yang kamu sukai? Hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, mendengarkan, menuruti, melakukan firman-Nya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perenungan kita hari ini mengajarkan bagaimana kita harusnya hidup beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang dituliskan dalam perikop ini ayat 4 dan 5 merupakan bentuk ibadah di bait Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk ibadah di bait Tuhan. Ibadah mereka, penyembahan mereka. Bangsa Israel setelah berpisah dengan kerajaan Yehuda, mereka membangun pola ibadah yang berbeda. Pusat ibadah umat Tuhan sesungguhnya ada di Yerusalem. Tetapi Yerobeam bin Nebat, raja pertama atau Yerobeam I, raja Israel pertama, raja kerajaan Israel setelah pecah, ya, adalah Yerobeam. Dia membuat pola ibadah yang berbeda. Membangun tempat ibadah dengan patung-patung, dengan lembu-lembu sapinya yang ada dan diletakkan di daerah Betel dan Gilgal. Di Betel dan Gilgal. Maka dalam Amos pasal 4 ayat 4 ini dikatakan, pergilah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Pergilah ke Gilgal dan lakukanlah, perhebatlah perbuatan jahat. Karena memang pusat ibadah kerajaan Israel Utara itu di Betel dan di Gilgal. Ada masih beberapa mereka melakukan penyembahan kepada Allah, namun mereka sudah mencampurkan. Yerobeam membuat peraturan ibadah itu sesuai dengan apa yang menyenangkan hatinya. Dan ini diikuti oleh orang-orang Israel, dilakukan oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan di dalam Amos pasal 4 ayat 4 dan 5 berbicara tentang ibadah? Tuhan menegur, Tuhan menyampaikan bahwa bentuk ibadah yang dilakukan umat itu adalah jahat, adalah keji, adalah itu menyakitkan hati Tuhan karena itu merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, kalau Tuhan bilang begini, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, bawalah korban, perhebatlah perbuatan jahat. Itu bukan perintah Bapak Ibu, ya. Dalam ungkapan sehari-hari itu, kalau saya ingat kalau di budaya Jawa ada istilahnya tilulu gitu, ya. Disuruh-suruh, padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah jadi orang tua atau yang jadi anak pernah begini. Waktu misalnya begini nih, ya, anaknya dari pagi sampai siang main gitu, ya, sampai lupa makan. Lalu karena marahnya, biasanya orang tua ungkapnya, udah kalau gitu main aja terus, nggak usah makan. Apakah arti kata itu maksudnya memang anak itu harus main terus nggak usah makan?
Bukan, itu sebenarnya adalah kamu tuh berhenti main dan makanlah sekarang gitu ya. Tapi dibuat ungkapannya sebaliknya. Main aja terus, gak usah pulang-pulang. Ya, kalau zaman dulu karena mainnya di luar. Kalau sekarang main aja terus, gak usah makan. Karena kadang anak-anak main game sampai, apalagi ini di hari libur ya Bapak Ibu, main game, nonton sampai gak ingat makan. Nah, kadang orang tua ungkapkannya gitu, main aja terus, nonton aja terus. Sebenarnya itu bukan ungkapan perintah, tapi sebenarnya ini adalah teguran yang sebaliknya. Berhentilah, maksudnya begitu. Nah, ini juga yang dipakai, metode yang dipakai oleh Nabi Amos dalam menegur umat Israel tentang ibadah. Mereka bilang, pergi. Datang aja ke Betel, datang terus. Ngapain? Lakukan perbuatan jahat. Pergi ke Gilgal. Ngapain? Perhebat perbuatan jahat. Emang apa yang dilakukan di sana? Ibadah yang dilakukan di Betel dan di Gilgal disebut jahat. Karena mereka melakukan ibadah itu dengan hal yang demikian. Dikatakan mereka membawa korban sembelihan pada waktu pagi. Kata pada waktu pagi itu, setiap mereka pergi ke Betel, itu setiap pagi mereka membawa korban sembelihan yang berupa lembu sapi, berupa kambing domba. Tiap pagi mereka bawa. Apalagi persembahan persepuluhan dibawa pada hari ketiga. Berikutnya, membakar korban syukur dari roti yang beragi. Dan mereka mempersembahkan persembahan sukarela. Persembahan sukarela, dan itu diberitahukan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagian-bagian ini. Bagaimana orang Israel beribadah kepada Tuhan, tapi ibadahnya itu apa yang mereka suka. Tidak mengikuti tatanan, aturan, karena ini berbicara dalam perjanjian lama ya. Ibadah-ibadah itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada dalam Keluaran, ada di dalam kitab Imamat ya. Dituliskan bagaimana mereka harus beribadah. Bapak Ibu Saudara, korban sembelihan itu harus dibawa ke rumah Tuhan, tapi 1 tahun 1 kali. Saat mereka datang ke Yerusalem, ke Bait Allah, harus membawa korban sembelihan 1 tahun 1 kali. Mari kita melihat bagaimana polanya orang Israel. Mereka bawa bukan 1 tahun 1 kali loh, tapi setiap pagi, setiap pergi ke Betel. Kalau 1 minggu di Betel, mereka berarti setiap pagi 7 hari mereka bawa, tiap pagi mereka bawa korban sembelihan. Bapak Ibu Saudara, berikutnya persembahan persepuluhan pada saat itu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Persembahan persepuluhan itu dikumpulkan terlebih dahulu. 3 tahun sekali dibawa ke Bait Allah. Ya, pada waktu itu. Berikutnya lagi korban syukur. Korban syukur itu tiap hari mereka bawa, tapi yang dibawa korban syukurnya itu adalah roti yang beragi. Padahal korban syukur itu haruslah roti yang tidak beragi. Ada korban-korban tertentu, persembahan-persembahan tertentu boleh menggunakan ragi, tapi itu bukan korban syukur. Bukan korban syukur. Korban yang diberikan, yang itu menjadi boleh dimakan oleh para imam, itu boleh menggunakan ragi, tapi korban syukur tidak boleh menggunakan ragi. Jadi intinya mereka melakukan ibadah sesuai dengan dituliskan di bagian ayat terakhir, bukankah demikian yang kamu sukai? Suka-sukaku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka terlihat lebih baik, terlihat lebih rajin, terlihat lebih banyak memberikan korban, persembahan. Mari perhatikan dengan teliti.
korban-korban yang diberikan kepada mereka itu pertama adalah korban sembelihan tiap pagi. Yang berikutnya persembahan persepuluhan. Yang berikutnya korban syukur. Yang berikutnya persembahan sukarela. Keempat persembahan inilah yang mereka suka bawa. Tapi tidak dituliskan korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban penebus dosa, korban pengakuan mereka tidak ada. Ya, bagian ini sangat luar biasa. Orang Israel suka memberi persembahan kepada Tuhan tapi tidak dengan korban penebus salah, penghapus dosa, ya, tidak mereka bawa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan yang mereka berikan itu berlebihan. Karena apa? Karena mereka menganggap dengan banyak memberi korban syukur, banyak memberi korban sukarela, banyak memberi persembahan persepuluhan, mereka akan lebih banyak diberkati. Tapi korban penghapus dosa enggak. Korban penebus salah mereka enggak bawa. Kenapa? Karena mereka enggak mengaku, mereka tidak merasa bahwa mereka bersalah dan tidak merasa mereka berdosa. Maka bagi mereka yang penting bawa korban syukur sebanyak-banyaknya. Bawa persembahan persepuluhan sebanyak-banyaknya. Bawa korban bakaran sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya semakin diberkati. Supaya semakin banyak. Bapak Ibu Saudara, apa motivasi mereka memberi? Motivasinya jadi barter ya. Kalau ngasih Tuhan lebih banyak, nanti Tuhan kasih lebih banyak lagi. Kan 100 kali lipat diberkati. Untuk menabur. Menabur lewat persembahan. Bukan. Ini yang disebut Tuhan jahat. Kamu membawa korban syukur, kamu membawa persembahan sukarela, kamu bawa persembahan persepuluhan, kamu bawa korban sembelihan. Semuanya memang melebihi. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Dan persembahan ini bukan alat sogok. Persembahan ini bukan benih. Persembahan itu bukan benih. Bertobat yang selalu membawa korban bakaran atau korban membawa persembahan kepada Tuhan. Ini aku sedang menabur di ladang Tuhan. Stop. Persembahan bukan benih Bapak Ibu Saudara. Bukan benih yang engkau tabur. Engkau tabur itu kalau engkau sedang berbuat baik kepada orang. Menabur benih di ladang Tuhan. Boleh. Tapi gereja bukan tempat taburan. Gereja itu rumah Tuhan yang kepadanya engkau datang bawa persembahan. Dan kalau bawa persembahan bukan menurut suka-sukamu. Engkau kasih supaya engkau diberkati. Emang kau jualan? Bapak Ibu Saudara. Sangat keras firman Tuhan ini. Mengingatkan bagaimana kita harus beribadah dengan benar. Dan Tuhan katakan di sini, engkau kasih persembahan sukarela, siarkan, siarkan, siarkan. Sekarang banyak gitu ya. Orang buat baik, orang menabur gitu. Orang memberi persembahan terus disiarkan. Ini pada zaman Amos belum ada metode live medsos. Tapi Amos sudah bilang siarkan, kasih tahu. Kasih tahu, Bapak Ibu, persembahan sukarela itu persembahan yang sifatnya adalah secret, rahasia. Tidak boleh ada orang yang tahu. Karena itu persembahan sukarela. Tidak boleh ada yang tahu. Tapi apa? Siarkan, kasih tahu. Karena mereka motivasinya memberi itu untuk diketahui banyak orang. Oh, dia baik. Oh, dia cinta Tuhan. Oh, dia memberi untuk Tuhannya. Siarkan, beritahu. Sekarang kan gitu ya. Membawa persembahan disiarkan. Memberi, berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memberi untuk diketahui banyak orang. Siarkan itu. Itu bukan perintah. Tapi ini bentuk ungkapan Tuhan. Yang sebenarnya mau berkata stop. Jangan teruskan itu kejahatan. Ini semua hanya bentuk ibadah yang kamu sukai, bukan yang aku sukai. Lagu kita, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apapun kan kulakukan asalkan Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengajarkan hal ini dalam kehidupan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, itu persembahan, bukan sogoan. Itu bukan menabur benih, beda konsep. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang berkata. Orang Israel sudah lakukan jauh lebih dulu, sebelum orang-orang Kristen zaman sekarang. Yang memberi, tapi ingin dihargai, ingin dihormati.
ingin disiarkan, ingin diumumkan. Kalau nggak dituliskan namanya tersinggung, pindah gereja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, bukankah demikian ibadah yang kamu sukai? Suka kan? Kasih persembahan lebih banyak, tapi nggak pernah bawa pengakuan dosa. Nggak pernah bawa pertobatan di hadapan Tuhan. Nggak bawa pernah diri, Tuhan aku perlu diampuni Tuhan, aku bersalah, aku berdosa. Kita hanya datang kepada Tuhan, yang penting hari-hari ini apa yang kita senangi, melayani Tuhan, supaya diakui suara kita bagus, melayani Tuhan supaya diakui kita rajin, melayani Tuhan supaya diakui kita rohani. Bukankah itu ibadah yang kamu sukai? Bapak Ibu Saudara, apa bentuk ibadah yang sedang kita lakukan di hadapan Tuhan? Tuhan tahu motivasinya. Tuhan kenal hati kita dan bagaimana kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah. Ampunilah ya Tuhan, saat Engkau melihat kami beribadah kepadamu, tapi ibadah kami sesungguhnya justru malah melukai hati Tuhan. Ampunilah kami yang melayani Tuhan. Saat kami tidak mendapatkan penghargaan, hati kami terluka dan kecewa. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Ampunilah kami. Kami butuh pemulihan dari Tuhan. Kami butuh pengampunan dari Tuhan. Kami butuh penebusan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami mendidik anak-anak kami juga untuk hidup dengan pola ibadah yang benar di hadapan Allah. Ibadah kami bukan untuk diketahui banyak orang. Perbuatan kami bukan untuk disiarkan kepada banyak orang, tapi hanya relasi kami dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan yang ada, di situasi ekonomi yang sulit. Tuhan terus menjaga dan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan berkati. Di masa-masa anak-anak liburan, orang tua diberkati, diberikan kasih, diberikan kesabaran, mendampingi anak-anak full Tuhan. Mereka tidak pergi ke sekolah, tapi sungguh mereka ada di rumah. Tuhan tolong berkati, agar sungguh orang tua diberikan kekuatan dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melangkah sepanjang hari ini dalam kasih karunia-Mu, dalam pertolongan-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.